Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat ibu, bapak, dewan guru SD Negeri 4, saya ucapkan terima kasih pada hari ini 27 Juli 2023. Kami calon guru penggerak angkatan 8, saya Triyanti Rohima, rekan saya. Dalam kesempatan pada ini kami akan mendiseminasikan budaya positif. Ini adalah salah satu bentuk tugas Bapak Ibu, merupakan aksi nyata yang harus kami implementasikan pada kegiatan diseminasi. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat dipahami. Mungkin nanti kita juga bisa sharing ya Bu, bisa sharing tentang budaya positif. Dalam aksi nyata ini memang kami harus menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif yang perlu dikembangkan dalam pelatihan calon guru penggerak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk permulaan ini. Nanti kami akan sampaikan beberapa materi untuk budaya positif. Jadi nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya Bapak Ibu untuk budaya positif ini, karena memang budaya positif ini sebenarnya kita sudah semua melakukan budaya positif ini, cuman mungkin ada perbedaan bahasa, kemudian ada yang mungkin berbeda sudut pandangnya. Nah mungkin itu nanti kita jadikan satu persepsi bersama ya untuk acara kita hari ini. Apapun itu, saya ingin kita bersama-sama, karena ini kami juga harus bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan semuanya di sekolah, karena prinsip dari guru penggerak itu TBM, bergerak dan menggerakkan. Jadi dari diri kami memang harus bisa bergerak, kemudian bisa menggerakkan. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa bersama-sama melakukan aksi nyata ini, budaya positif ini di sekolah kita. Karena saya yakin ini merupakan aktualisasi juga Bu, ya, aktualisasi diri kita juga agar lembaga kita, sekolah kita lebih baik lagi. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah sekarang kalau gitu langsung saja kami akan mulai diseminasi aksi nyata budaya positif hari ini. Kita bisa sharing bareng ya nanti. Oke. Silakan Bu Trias. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Boleh izin Bapak Ibu saya berdiri ya, biar kelihatan. Ya, marilah kita buka diseminasi kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, biar tak takut amat ya. Saya nggak mau kalah begini, saya punya pantun. Masinisnya ada di lokomotif. Selamat datang Bapak Ibu dalam diseminasi budaya positif. Dan ini merupakan tadi yang sudah dijelaskan wujud aksi nyata kami, yang mana kami sudah diberikan materi tentang budaya positif ini. Selanjutnya aksi nyata kami diminta untuk mendiseminasikan atau menyampaikan apa yang kami dapat kepada Bapak Ibu semua. Nah, berbicara tentang budaya positif, kita berangkat dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
kita belum mengetahui istilahnya. Oh itu ternyata di situ. Saya boleh minta bantuannya Bu Yuli ya. Ini Bu Yuli hari itu jadi semangat ya. Bu Yuli sama Bu Tidak, Bu Yuli sama Bu Tidak. Oh iya dong, Bu Azra, Bu Azra. Aduh, kalau masuk kayak 10. Adil mana Adil? Adil sama Azra, aduh, aku nolong sana. Salah. Ini Bu Yuli nanti saya beri tugas Bu Yuli untuk menghafalkan tangannya. Pura-pura Bu Yuli menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Kesempatan. Coba ya Allah. Terus tugas Bu Azra adalah bagaimana caranya berlian Bu Azra itu bisa diambil sama Bu Azra. Tapi Bu Azra tidak boleh memaksa, Bu Azra hanya boleh membujuk. Ya, Hipnotis. Bu Yuli tugasnya DKI berharga banget buat Bu Yuli. Mati Bu Yuli ada di sini pokoknya. Jadi harus diberikan. Ya coba. Bu Yuli kasih upil. Gimana cara membujuk boleh, merayu boleh, memberikan iming-iming juga boleh. Bu Azra mulai. Ibu megang apa sih Bu? Bu megang apa sih Bu? Saya ingin tahu. Ini di tangannya Gak ada apa-apa. ada. Coba lihat. Gak boleh. Coba lihat ini kayak gimana? Gak boleh. Kukusan apa? Kelihatan apa aja nih saya? Mau lihat dong? Bilangin lagi beli bakso. Tidak apa-apa, tidak ada Ini saya beliin seberang dan level 10 ya. ya di meja mau nggak? Kecil. Padang. Tinggal level Saya ada MVD deh yuk. Maka MVD. Ibu bawa cecek, kasih. Sini ada yang jawab. Ya, ibu bawa telur cincang mau. Ah bohong. Lihat dulu. Coba dong lihat dulu. Tidak akan kuberikan. Ini sangat berharga begitu Bu. Iya makanya saya lihat dulu ini. Gak boleh bikin orang penasaran dulu dosa. Ibu, kalau ini saya kasih lihat Bu Azra, nanti matanya Bu Azra bersinar. Ya beda, persepsinya beda kalau di luar. Ayo, apa lagi? Tadi apa lagi? Makan aku kasih. Rayu terus dah, rayu. Kalau nggak mau makan disimpan. Masa belian nanti kalau digacauan MCQ. Mana iya tuh boleh lihat. Bisa sama Bu. Makan habisnya. Anak sama. Itu berlian bawa. Saya ada kalau makan sambal dadakan dekat rumah. Ya kalau mahal sama. Bu, kayaknya nggak bakalan berhasil Bu. Apakah sudah menyerah Pak Azra? Menyerah. Adanya gagal. Ya, itu tadi simulasi ya tentang cara buka. Belian. Bu Yuni berhasil mempertahankan apa yang dia punya di Belian. Nah, menurut Bu Yuni akan membuka nggak tadi kan di apa namanya? Dirayu. Pas sebelah kesukaan Bu Yuni. Nama dan akal. Ada Kacang Bu hilang. Yuni masih penasaran kan? Kenapa Bu Yuni nggak mau buka? Karena tentunya kalau Ini soalnya di imajinasi aku belian. Pertama kayaknya Bu Rias punya ilmu hipnotis. Aku Ya pengen udah belian. mungkin lah. Ya karena ini tadi kan maksudnya ini berlian yang sangat berharga buat saya. Jadi kalau terlihat mungkin dia tergoda, terlangsung tiba-tiba menertang gitu mengambil. Tapi kalau dia menunjukinnya lebih lama lagi mungkin akan dulu ya. Tapi kan kualitasnya sudah jadi ya. Ini udah mulai lihat ya. Yang direbus kan. nah, jadi Iya, kalau udah ada dua pilihan tadi ya. Yang Bu Yuni Kan di Indonesia ada rasa asam, pas
Dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa sebenarnya kontrol atas diri kita sendiri itu adalah di siapa? Nah, Ibu Yuli mengontrol tangannya untuk membuka atau menutup itu dari siapa? Diri sendiri kan. Meskipun gua kita lakuin, kita lakuin apa kacauan, terus itu kenapa ini, itu kenapa itu. Nah, meskipun Bu Azra memberikan stimulus yang mungkin menggiurkan bagi Bu Yuli, tapi karena Bu Yuli mempunyai kontrol atas diri dia tetap mengikat. Introvert. Ya. Nah, dulu kita belajar tentang teori belajar yang salah satunya adanya stimulus dan respon. Bahwa sesuatu yang kita lakukan itu adalah bentuk dari respon atas adanya stimulus gitu. Nah, sekarang sudah berubah. Nah, namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol ini intinya itu bahwa kontrol atas diri kita, tindakan kita itu siapa yang menentukan ya kita punya kontrol. Mau distimulus kayak gimana, kita punya kontrol atas diri kita. Nah, teori kontrol ini sekaligus meluruskan ilusi itu yang kelihatannya seperti ya, tapi dia bukan sebenarnya. Ilusi yang bagaimana? Guru mengontrol murid. Kita bisa mendikte murid kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, tapi sebenarnya murid itu sebenarnya punya kontrol atas diri dia sendiri. Nah, yang kedua, semua penguatan positif efeknya akan berdampak efektif dan akan bermanfaat. Nah, ternyata penguatan positif itu kan kayak penghargaan, memberikan hadiah. Ternyata tuh yang selama ini kita anggap itu bagus, ternyata itu hanya berdampak sementara, efektif tapi sementara, tidak berlanjut. Jadi kurang bermanfaat. Nah, silakan ditulis deh. Nah, kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ketika kita memberikan kritik ke anak itu mungkin akan membuat anak itu merasa rendah diri segala macam. Ternyata itu tidak gitu. Nah, terus menguatkan karakter. Kritik itu bisa jadi menguatkan karakter, tapi juga bisa jadi membunuh karakternya gitu. Nah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita sebagai ibu ya, contoh nyata. Kadang kita sebagai ibu gitu ya. Nah, kita kadang sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai guru gitu, kadang memaksa anak lagi nggak mau belajar, tapi ada PR harus dikumpulin besok. Kita memaksa harus mau belajar, harus dikerjain sekarang. Anak belum mau mandi, harus mau mandi sekarang. Kadang kita terbuai dengan ilusi itu ya. Menurut kita itu disiplin. Anak harus tertib, tapi kadang anak-anak belum sampai pikirannya belum sampai situ, kita memaksakan dia. Nah, ini ada beberapa poin tentang peralihan dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Bahwa realita kalau di stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama gitu. Nah, tapi di teori kontrol dan kita berbeda-beda gitu. Nah, ini nanti berdampak pada kebutuhan belajar murid, daya belajar murid dan sebagainya. Lanjut, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, kalau dulu stimulus respon itu kita menganggap bahwa ketika kita memberikan respon,
hasilnya apa responnya itu akan sama jadi yang kita harapkan. Misalnya kayak kita mencet bel kita mengharapkan respon anak itu langsung masuk semuanya gitu. Nah, tapi di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Mungkin anak punya pandangan tersendiri atau apa, tapi nanti kita pelajari tentang restitusi. Nah, itu semuanya dari sini. Nah, itu baru sampai pandangan bahwa kita bisa mengontrol anak sampai anak punya kontrol sendiri atas diri mereka. Nah, terus apa itu disiplin positif? Nah, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihan hak dan kewajiban. Jadi pertanggungjawaban itu apa sih namanya ya, kayak irisan gitu ya, irisan gabungan antara hak dan kewajiban. Di situ juga maknanya ada tanggung jawab dari seorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Adapun arti tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, kalau kita punya hak, punya kewajiban, kita punya juga namanya tanggung jawab tadi. Itu yang tanggung jawab itu adalah wujud kontrol atas diri kita. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dibanding ekstrinsik. Jadi dalam disiplin positif ini kita dilatih gitu, untuk mengembangkan disiplin positif anak agar anak itu berperilaku positif atau berlaku positif itu karena memang keinginan kita untuk menunjukkan atau mengikuti keyakinan universal tadi, bukan karena kita paksa, bukan karena takut hukuman. Terus dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsiknya itu ya dari dalam diri dia, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman. Nah, banyak sekali keyakinan-keyakinan di dunia ini. Nah, keyakinan-keyakinan universal ini banyak dijadikan oleh beberapa institusi untuk menimbulkan budaya positif di institusi mereka. Nah, kalau di Kementerian Kebudayaan itu sekarang ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini kayaknya dulu juga memasifkan. Beriman dan bertakwa gitu dah, pokoknya sampai berapa 6 ya? Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, mandiri, benar, kritis, berpemikiran global, gotong-royong dan kreatif. Nah, ada juga yang ESQ dulu kita pernah ini ya. Nah, itu juga punya nilai sendiri. Terus biasanya perusahaan-perusahaan besar itu punya nilai-nilai kebajikan universal tersendiri yang mereka usung menjadi nilai-nilai institusi. Nah, setelah berangkat dari keyakinan tadi, kebajikan universal tadi, kita diminta untuk menganalisis perilaku manusia. Jadi apa yang mendorong seorang manusia itu berperilaku? Nah, ada 3 yang menurut Pierre Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, dia menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan yang mungkin kembali ke kebutuhan kita. Misalnya kita duduk di depan nggak nyaman karena mungkin terlalu terang. Kita duduk di belakang mungkin nggak nyaman karena mungkin mata kita nggak kelihatan. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan, makanya memposisikan dirinya di tempat yang nyaman menurut kita. Nah, untuk menghindari hukuman, nah misalnya murid datang pagi karena menghindari hukuman biar nggak disuruh lari di lapangan. Nah, itu salah satu perilaku manusianya, motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kita sering ya, masih sering gitu. Misalnya nanti bertanya atau memberikan tanggapan kepada teman, nanti dapat bintang gitu. Kalau reward gitu, kalau kita sering nyebutnya reward gitu. Nah, yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang motivasi intrinsik ya dari dalam diri sendiri, karena kita membutuhkan itu, nilai kebajikan itu, dan karena kita ingin menjadi orang yang seperti yang kita inginkan. Misalnya, saya berlaku jujur karena memang saya meyakini di agama saya bahwa jujur itu baik. Nilai universal ini menembus perbedaan-perbedaan ras, perbedaan agama gitu. Jadi di agama saya jujur itu baik, di agama Kristen juga pasti diajarkan jujur itu baik kan. Jadi nilai kebajikan universal itu bisa diterima di semua kalangan. Nah, ketika kita membuat peraturan atau aturan-aturan yang harus diterapkan, pasti akan ada pelanggaran gitu. Tidak semua murid itu pasti langsung, oh saya jujur, saya datang pagi karena saya memang menginginkan itu. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Ya, pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, gimana kalau ada pelanggaran? Nah, ini ada 3 pilihan. Satu, memberikan hukuman, atau 2, menjelaskan konsekuensi, atau 3, melakukan restitusi. Nah, apa bedanya? Nah, saya jelaskan saja. Kalau hukuman itu lebih ke biasanya bersifat fisik. Yang kedua, intimidasi. Terus membuat murid merasa tidak berharga karena merasa bersalah kan, jadi dia merasa tidak berharga. Terus terus biasanya hukuman itu tidak nyambung dengan pelanggarannya. Misalnya datang telat, suruh keliling lapangan, nyambungnya apa ya? Bukan. Terus misalnya nggak pakai dasi, terus dijemur di depan gitu. Nah, itu biasanya kalau hukuman itu ya nggak nyambung gitu, nggak nyambung dengan pelanggarannya. Nah, kalau konsekuensi itu ya akibat dari pelanggaran itu gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa kaos olahraga, murid misalnya murid nggak bawa kaos olahraga, jadi ya apa konsekuensinya ya? Dia akan mengikuti pembelajaran olahraga dengan tidak nyaman gitu kan. Misalnya geraknya kurang leluasa gitu. Nah, kita perlu memberikan penjelasan konsekuensi ini kepada murid jika terjadi pelanggaran. Terus misalnya tidak mengerjakan PR gitu. Jadi nanti yang lain sudah paham, dia belum paham, yang lain sudah baca, dia belum baca gitu. Jadi kalau untuk pengetahuan pembelajaran hari itu akan kurang. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi ini sebenarnya mirip dengan konsekuensi, cuman restitusi ini membantu murid agar menemukan kembali keyakinannya. Jadi dia ketika dia balik lagi ke aktivitasnya, dia kondisi dia akan oh ya, aku pengen menjadi yang begini, ingin menjadi anak yang jujur, aku ingin menjadi anak yang tertib dan sebagainya. Nah, jadi bila kita melihat gambar tersebut, kata disiplin positif tanpa tambahan kata positif, namanya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Maksudnya gimana? Tadi kalau misalnya kita memberikan hukuman, kan anak jadi bingung ya. Maksudnya ketika dia nggak memakai seragam sesuai aturan, dia disuruh lari, kan dia terjadi kebingungan. Apa hubungannya gitu? Terus kenapa aku harus melakukan lari di lapangan 2 kali misalnya? Terus ya hanya sekedar sampai di situ, dia tidak menemukan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, yang ada di pikiran dia mungkin hanya aku harus memakai seragam biar aku tidak dihukum gitu aja gitu. Jadi kita belum menemukan motivasi intrinsik. Nah, itu yang dimaksud dengan identitas gagal. Nah, sedangkan identitas yang sukses itu dia bisa kembali menemukan nilai-nilai yang akan dia terapkan dalam hidupnya. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu tadi akibat dari sebuah pelanggaran ya. Kalau restitusi itu nanti kembali ke keyakinan. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi
yang seperti saya jelaskan. Jadi dalam restitusi ini bedanya apa dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi hanya sekedar tahu akibatnya. Kalau aku begini akibatnya bakalan begitu. Nah kalau restitusi gimana? Kalau aku begini, gimana aku cara memperbaikinya dan aku besok lagi biar nggak terulang lagi itu gimana gitu. Terus aku harus jadi orang yang seperti apa? Nah restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau untuk masalah mereka. Untuk murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang ini. Itu kan seperti yang saya jelaskan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini awalnya saya membaca teori ini juga bertanya-tanya maksudnya apa sih dihukum dengan penghargaan ini. Nah, ternyata dengan kita memberikan hadiah, memberikan iming-iming itu akan membuat apa ya? Anak itu hanya berlaku sesuai keinginan kita, hanya sementara gitu. Jadi besok-besoknya begitu lagi dia akan pengen hadiah yang lebih besar, atau mungkin dia akan langsung bembeng lagi gitu kan biasanya. Nah itu jadi banyak penelitian yang membuktikan bahwa dengan adanya hadiah itu justru akan membuat perilaku seseorang itu atau perilaku mereka itu hanya bersifat sementara gitu. Dan dia tidak dia melakukan sesuatu itu karena menginginkan hadiah gitu. Nah, kutipannya dari artikel, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sebenarnya dengan kita memberikan hadiah itu sebenarnya kita udah underestimate gitu. Kita sudah mengkerdilkan murid kita itu sebenarnya dia nggak bisa, makanya dia butuh hadiah gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu usaha itu hanya untuk mendapatkan hadiah gitu. Jadi tidak berlangsung lama dan tidak kuat gitu. Jadi cuma sementara. Nah, selanjutnya peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini yang sering kita buat di awal tahun ya, kita membuat keyakinan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ternyata ada lebih jauh dari itu adalah keyakinan kelas gitu. Jadi misalnya ada anak-anak yang bonceng sama ibunya, dia mau pakai helm gitu. Kalau ditanya kenapa pakai helm? Biar gak panas. Biar selamat, biar kalau kepalanya tidak terbentur, mengurangi resiko cedera. Tapi ada juga yang biar tidak ditinggal polisi. Nah, tapi soal kebenaran yang kita yakini bahwa helm itu dapat mengurangi resiko cedera, misalnya kecelakaan. Nah, di situ nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, ekonomi, agama. Itu yang sudah saya jelaskan ya. Kalau dalam jujur di semua agama pasti mengatakan bahwa jujur itu baik. Kasih sayang semua agama juga pasti mengajarkan yang namanya keyakinan atau keyakinan. Nah, ini yang terakhir, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah agar terbentuk budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama, bercorak pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, kemarin saya sudah praktekkan di kelas saya, anak-anak menuliskan satu persatu peraturan yang mereka ingin ada di kelas ini. Misalkan Bapak Gimana sih? Ya, berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, ini setiap anak menuliskan, misalnya tidak boleh
buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Kemarin ada lagi yang menuliskan di kelas 1 tidak boleh pacaran. Ya, tidak boleh ngata-ngatain sama orang tua. Terus apalagi kemarin yang meja. Kelas 1 nggak boleh nangis. Oh iya, nggak boleh nangis. Mamanya nggak boleh masuk. Ya, mamanya nggak boleh masuk. Nah itu Bapaknya boleh. bisa kita terapkan di kelas kita dengan menuliskan peraturan kelas yang ingin kita terapkan di kelas kita dan anak-anak mengikutinya. Yang kedua, mencatat masukan setelah anak-anak mencurahkan Isi hati. siap mereka tentang peraturan kelas yang ingin mereka terapkan. Selanjutnya kita terapkan satu persatu. Nah kalau kemarin saya langsung anak aja suruh nyatet gitu, biar kita nggak repot ke anak-anak juga. Ya, langsung bisa salah satu gurunya masih langsung kelas doang. Sampai malu. Ya, malam. Terus setelah mencatat masukan tadi, nah mengganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Bagaimana caranya? Kayak tadi misalnya, tidak boleh buang sampah di kolong meja. Harusnya kita tidak boleh ngata-ngatain orang tua. Tidak boleh berantem. Tidak boleh pacaran. Mari kita. No. Oh, stop bullying, ya. Tidak boleh bullying, tidak boleh bullying kekerasan. Mari kita. Tidak boleh terjadi perilaku yang sopan santun. Nah, setelah kita mengubah kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat positif, nah, terus kadang kan ada misalnya ada 2 atau 3 peraturan yang sama gitu menjadi kalimat positifnya. Misalnya tadi nggak boleh ngata-ngatain orang tua, nggak boleh berkata kasar atau bohong. Nah, kan jadi kalimat positifnya menjadi kata yang baik dan sopan gitu. Setelah menuliskan tadi kalimat positifnya, kita menuliskan nilai kebajikannya. Kayak tadi, membuang sampah pada tempatnya itu merupakan keyakinan kebajikannya nilainya terus tidak boleh berkata kasar, tidak boleh ngata-ngatain orang tua. Dari kalimat positifnya menjadi berkata yang baik, sopan santun. Nah, nilai kebajikannya sopan santun. Dari nilai-nilai tadi, terus kita tinjau ulang. Nah, sama anak-anak diminta untuk meninjau ulang keyakinan-keyakinan tadi. Ada yang masih setuju atau masih ada yang ingin ditambahkan gitu. Nah, terus kalau sudah menyetujui keyakinan kelas, nah kalau sudah disetujui, kita cetak dan kita tampilkan di kelas. Cuman kelas saya belum ya, belum sempat. Nah, sebaiknya keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak. Memang kita bagikan di media satu banyak sekali, coba langsung kasih sayang, selamatan, bersiap, macam-macam. Nah, kita pilih beberapa saja yang bisa mensiratkan semua atau lebih gampang diingat, lebih mudah diaplikasikan seperti itu. Kalau kelas saya kemarin anak-anak yang saya suruh buat ini sendiri dari kata kemarin ya, dari kebajikan itu. Oh, mereka menyusun kata keren, kayaknya kreatif, kayaknya empati, apalagi kemarin rajin gitu-gitu ya pokoknya. Nah, itu jadi bisa jadi jargon juga kan, bisa jadi semangat buat anak-anak. Dan yang terpenting kita sudah membuat sebuah keyakinan bersama agar anak-anak bisa meyakini itu dan bisa menjalankan itu. Diharapkan dengan adanya keyakinan kelas ini, anak-anak berbuat baik karena memang punya keyakinan bahwa saya harus berbuat baik, saya perlu untuk berbuat baik, saya harus berbuat baik karena diri saya membutuhkan itu. Sudah, itu saja. Terima kasih dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Vivi. Iya, terima kasih Bu Trias.
yang sudah mempresentasikan beberapa materi. Ini saya lanjutkan materi selanjutnya. Ya, mengulas sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tria tentang keyakinan kelas. Mungkin kita dulu nyebutnya peraturan kelas ya Bu. Tapi bersyukur ada materi budaya positif ini, akhirnya saya juga bisa tahu gitu, oh ternyata peraturan kelas itu sebenarnya kita udah belajar dari dulu, cuma mungkin bahasanya yang agak berbeda gitu, sudut pandang yang berbeda. Nah terus kalau saya lihat, alhamdulillah saya sudah buat Bu, keyakinan kelas itu sudah saya buat, dan saya tanya satu-satu setiap anak maunya nyamannya di kelas kita itu seperti apa. Artinya ketika mereka masuk ke kelas kita, itu adalah kelas ternyaman. Kenapa? Karena kelas adalah rumah kedua mereka setelah rumah sebenarnya, ya kan? Jadi bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang betul-betul menyenangkan. Kemudian anak-anak itu merasa rindu ketika dia kembali ke sekolah. Jadi ada beberapa hal yang memang kemarin sempat saya sampaikan di kelas, bahwa keyakinan kelas kita itu harus seperti apa. Jadi anak-anak menciptakan, itu salah satunya Bu. Ada yang bilang Bu, nggak boleh ngata-ngatain orang tua. Oke, kita sepakati. Berarti kan jangan tidak boleh kalimatnya. Jadi kalimat negatifnya kita ganti menjadi kalimat yang positif. Saling menghargai, menghormati orang tua, siswa. Gitu. Jadi kalimat itulah yang akan kita sampaikan. Jadi bukan berupa kalimat negatif. Jadi harus berupa kalimat yang positif dan bisa mengembangkan keyakinan kelas mereka. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Dia buatnya selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Karena manusia ini memiliki kebutuhan dasar yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, apa aja itu? Satu, kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup, survive. Kita harus survive, ya. Jangan bergantung dengan orang lain. Kenapa? Karena mungkin kita tidak akan, karena mungkin orang lain belum tentu bisa membantu kita selalu. Kita harus survive, kita harus bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu termasuk apa? Salah satunya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kan yang dibutuhkan oleh kita untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang kita berpikir kasih sayang ini apa sih? Rasa diterima, diperdulkan, berbagi, kerjasama. Kerjasama itu termasuk kasih sayang. Ya, mungkin kita sudah merasakan di sekolah kita merasa kompak, ya kan? Merasa menjadi satu keluarga. Kemudian kita merasa rindu ketika kembali ke sekolah, ke kantor, ketemu teman-teman gitu. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang, rasa diterima gitu. Nah, kemudian kebutuhan lain adalah penguasaan. Jadi penguasaan itu ada diri, keinginan, kemudian dianggap untuk bisa memimpin, berprestasi, merasa diakui keberadaan kita. Jadi jangan sampai ada, nggak adanya kita sama aja. Nah, itu adalah termasuk orang yang merugi. Kalau ketika kita ada, tapi dianggapnya nggak ada. Gitu. Saya merasa ketika ada yang bilang, Bu Fitri, kemarin nggak ada Bu Fitri, kantor sepi. Itu saya merasa bangga loh, senang. Kenapa? Oh, berarti nggak ada saya, ada hal yang hilang dong mereka. Nah, itu kan kekuasaan tuh. Oh iya, berarti keberadaan saya diterima oleh teman-teman. Ketika saya nggak ada, mungkin Pak Kami merindukan saya, kan sih? Setiap manusia itu sebenarnya untuk bisa diterima di komunitasnya atau di kelompoknya.
Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, jadi teman-teman kita di sini boleh mencoba hal baru. Seperti kami ini kan mencoba hal baru. Ya, ini adalah pengalaman kami pertama saya dengan Putrias untuk mendefinisikan ini. Kenapa? Kemarin-kemarin bukan yang punya kesempatan ya Putrias, gitu. Mungkin tergerak hatinya, gitu, untuk menyampaikan ini. Mungkin banyak teman-teman yang bisa. Ya kan, di sini kan kita juga banyak punya wirausaha ya Bu, jadi mungkin bisa memberikan ilmunya atau apa. Cuma kesempatan untuk bisa itu belum, gitu, belum mau gitu. Nah yang terakhir adalah kesenangan. Nah ini Bu, biasanya manusia kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Kesenangan itu yaitu bermain, humor, bercanda. Nah kadang-kadang kan kita di kantor bercanda, tawa-tawa yang bercitra. Nah ya kadang-kadang ngobrolnya udah malam minggu nggak jelas. Ya itu salah satu apa gayanya kita supaya kita senang. Karena kalau kemarin saya bilang sama Bu Hesi kamu sakit kok masuk? Alah di rumah aku ngumpet Putri, mendingan sekolah ketemu kamu ketemu yang lain bisa bercanda, sehat langsung jajan. Jadi memang ketika sakit kan kita di rumah sendiri, sepi. Ketika kembali ke sekolah, rasa sakit itu nanti ada rasa hilangnya. Kenapa? Karena bertemu dengan teman-teman, ada motivasi yang baik, ya kan? Ada yang ngajak bercanda segala macam itu adalah kesenangan. Ya udah lanjut. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita biasanya posisinya ada di mana nih? Sebagai penghukum, sebagai merasa berbuat bersalah, sebagai teman, sebagai pengantar, atau sebagai manajer. Kira-kira ini Buntin pengennya terus dikontrol yang mana kalau sebagai guru? Yang mana? Ini ada antara 5 ini Buntin pengennya yang mana posisinya? Teman. Marisan Penghukum. sebagai penghukum. Bunala mungkin teman dan pengasal. Bunti ini jadi manajer. Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai guru di dalam posisi 5 kontrol ini Bu, yang paling bagus itu adalah dalam posisi manajer. Karena ketika dalam posisi penghukum, ya ketika dalam posisi penghukum itu kita menghukum. Tadi kan kalau hukuman itu kepada psikis, efeknya itu terkesan kita mengintimidasi. Kemudian penghukum itu biasanya tidak cocok, salahnya apa, dihukumnya apa. Gitu. Salah pakai seragam dihukumnya nyirami kembang. Nah itu nggak cocok. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu biasanya bapak ibu itu selalu bilang gini, kamu kenapa sih salah? Ibu tuh kecewa deh sama kamu. Jadi membuat murid itu bersalah dengan tindakannya, dengan ucapan ibu. Kemudian ada yang sebagai teman nanti, ayo dong, jangan bikin salah lagi, jangan terlambat lagi, jangan cengeng. Kamu kalau nggak ngecengeng itu jadi pusing. Itu tuh posisi teman. Jadi kalau dalam posisi teman, terkadang murid ada efek dia tidak menghargai kita sebagai murid. Kalau kita diposisikan teman. Kemudian kalau pemantau itu biasanya melihat sesuai dengan kesalahannya. Jadi ada konsekuensinya. Jadi kalau dia nggak pakai seragam olahraga, mau olahraga nggak boleh olahraga, karena kamu nggak pakai baju olahraga. Nah itu pemantau. Kemudian kalau jadi manajer, kalau jadi manajer itu, jadi kita perlu tahu kesalahan anak itu apa, ya, dan tahunya bagaimana, dan bisa kita memberikan motivasi kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan dijas, ya, jangan udah kamu pasti gak bakal bisa, jangan Bu, ya. Kalau kita sebagai manajer, kita cari dulu dia kesalahannya apa, perbaiki, dan siswa bisa memperbaiki. Lanjutnya Putrias. Tuh si El jangan dihukum Pak Isman. Ya ini yang paling materi saya segitiga restitusi. Segitiga
segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ibu, ketika siswa melakukan kesalahan, itu jangan langsung dihukum. Jadi kita lakukan segitiga restitusi. Apa langkahnya, Bu Trias? Langkahnya segitiga restitusi adalah satu, menstabilkan keadaan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau pada validitas menstabilkan identitas ini, kita itu bisa bilang ke anak berbuat salah itu wajar. Ya, saya juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Sampel Bu, saya kemarin di kelas sempat bertanya sama anak, siapa yang pernah mencuri uang mamanya? Nah, itu anak satu kelas ngacur. Oh kamu pernah? Pernah Bu. Berapa? 2.000. Kamu 3.000. Kamu 5.000. Nah, ibu pernah nggak mencuri uang orang tua ibu? Saya bilang pernah. Oh pernah Bu, berarti ibu dulu nakal ya? Masih ya. Aku bilang, ya kan ibu masih anak-anak. Jadi belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu jadi ketika kita menstabilkan identitas anak, bahwa kita berikan bahwa berbuat salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian ibu bapak juga pernah kok melakukan kesalahan. Nah di sini kita mencari solusinya. Jadi kamu jangan merasa kamu sendiri. Ya, betul. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip yang berlaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah di sini ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan pasti dia punya apa sih? Punya alasan. Kenapa sih dia sampai nyiram temannya? Pasti punya alasan. Kemudian kamu mampu melakukan yang lebih buruk sebenarnya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, di situ kita memberikan motivasi pada siswa bahwa dia bisa kok melakukan hal yang lebih baik, bisa juga melakukan hal yang lebih buruk. Nah, tergantung kepada kita pada saat validasi tindakan yang salah. Ya, nah ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi kembalikan Bu. Jadi ketika kita sudah memvalidasi kesalahan, tanyakan kembali kepada diri siswa apa keyakinan kelasnya. Jadi ketika dia melanggar peraturan misalkan, tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Kemudian apa yang telah disepakati di kelas itu. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu. Jadi makanya kan tadi saya bilang keyakinan kelas itu ketika masuk ke dalam kelas itu perlu kita tanyakan kepada siswa. Tanyakan senyaman mungkin dia di kelas seperti apa. Saya kemarin seperti komplain Bu Fitri bisa nggak suaranya agak pelan. Nah, ternyata ada anak yang tidak terbiasa dengan suara kencang Pak di kelas saya. Jadi akhirnya saya berpikir juga oh memang suara ibu terlalu kencang ya. Iya Bu, katanya saya sempat kaget karena ibu nggak marah. Makanya dia sampai nanya, Bu Fitri kalau mau ngegas ya? Padahal bukan ngegas Pak. Kalau pembawaannya seperti itu jadi jadi akhirnya ya itulah Pak. Untungnya ternyata saya belajar budaya positif ini, jadi saya tahu. Tapi saya juga tidak bisa berpura-pura dengan keberadaan diri saya karena memang itu nggak ada dalam diri. Akhirnya saya berusaha kalau misalkan ibu sudah berbicara agak ngegas, kalau menurut kamu, tolong diingatkan. Jadi itu mungkin yang menjadi kesepakatannya. Ya, kemudian. Nah ini salah satu Pak contohnya bisa dilihat ini praktek saya kemarin mengenai segitiga restitusi. Terima kasih. Dari sana ya Bu. Kopi. Ya ini adalah segitiga restitusi yang saya tanyakan ketika salah satu siswa saya Ibu melakukan marah-marah karena hasil
sampai menyiram. Jadi dia sampai nyiram air. Nah, saya lakukan mengidentitas kesalahan dia apa, gitu seperti apa. Saya tanya kenapa kamu marah, gitu kan? Karena dia bilang saya kesel bu, soalnya hasil prakarya saya itu dihancurkan sama si Alif. Dia nggak ngerti kalau yang dia rusak itu adalah bagian yang paling sulit menurut saya. Gitu. Terus saya tanya kan kenapa kamu sampai marah-marah? Terus apa yang kamu lakukan? Saya siram tuh pakai air. Wah, saya bilang, mungkin saya kalau dalam posisi dia pun sama. Ya kan, ketika hasil prakarya dia tadi rusak, mulai capek gitu kan. Dan saya siram bu, katanya gitu. Kamu sampai bilang, saya bilang iya karena dia merusak bu, saya kecewa gitu. Nah, akhirnya setelah saya jelaskan, saya berikan motivasi, dia bilang, saya tanyakan apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita. Dia bilang, saya nggak sabar bu, karena keyakinan kelas saya ada bahwa setiap siswa harus memiliki sikap yang sabar. Saya nggak sabaran bu, saya marah bu, saya cuaca. Akhirnya dia mengeluarkan semuanya. Nah, saya terima apa yang dia ungkapkan, saya berikan saran bahwa itu tidak boleh dilakukan dan apa yang akan kamu lakukan terhadap teman yang tadi disiram. Itu harus ditanyakan. Nah, dia bilang, saya akan minta maaf. Saya akan minta maaf sama Alif karena saya sudah menyiram dia. Dan saya tidak akan mengulangi itu lagi dan saya akan lebih bersabar menghadapi teman. Itu keyakinan yang ditumbuhkan kepada siswa. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya dalam penerapan program budaya positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Nah, kita berusaha ya Bapak Ibu ya semua, posisi kontrol kita harus ada dalam posisi manajer. Karena kita harus berusaha agar kelas kita adalah kelas ternyaman. Jangan menakut-nakuti siswa Bapak Ibu ya, jangan nakut-nakutin kamu kalau sekolah engkau dikeluarin dari sekolah. Jangan bu ya, karena itu akan mendorongkan motivasi siswa itu. Jadi kalau anak yang melakukan kesalahan dirangkul, ditanya, lakukanlah seperti dia restitusi untuk menyelesaikan masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif ini bisa tersampaikan dan bisa dipahami. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau sharing, silakan. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada pertanyaannya atau Bapak Ibu? Kalau budaya positif dengan kearifan lokal ada nggak bedanya? Kearifan lokal, aktualisasi budaya berarti ya Pak? Sebenarnya kalau kearifan lokal kan lebih ke domestiknya ya. Arahnya kepada lingkungan belajar. Iya, pada lingkungan belajarnya. Kalau budaya positif itu kepada berbiasa. Jadi karena ternyata profil Pancasila itu benar dong. Ketika kita belajar 6 nilai profil Pancasila, kita harus berkarakter itu. Memang karakter itu nilai yang perlu dijunjung. Karena kembali yang pasti akan ke karakter. Jadi sebenarnya Pak, kita itu anak itu lahir itu sudah punya karakter masing-masing. Kita tuh cuma membeli aja, menebalkan karakter siswa. Ya. Ya, menebalkan karakter siswa. Sebenarnya karakter dia udah ada, tinggal kita tebalkan. Nah kemarin sempat ada pertanyaan itu, kalau karakter jelek itu ditebalkan. Nah kalau karakter jelek bukan ditebalkan bu, tapi dimotivasi untuk dikurangi. Gitu. Ada lagi? Bu, ketika kesepakatan kelas itu dilanggar oleh siswa, nah, apakah ada hukuman yang tertulis atau hukuman yang disepakati sesuai dengan ini kayaknya Bu Trias ya. Jawab tadi materinya Bu Trias tentang lagi silakan Bu Trias. Terima kasih responnya. Saya tidak kira akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi kita kembali ke tadi ya, posisi kontrol
punya 3 pilihan tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi gitu. Nah mungkin di satu kasus di kelas tertentu itu tidak bisa langsung dilaksanakan restitusi seperti kelas rendah. Iya. Kelas rendah cuma gimana kita mau bocah? Kamu tahu keyakinan kita? Jadi keyakinan itu yang muncul itu dari siswa, bukan dari kita. Nah, mungkin karena kemampuan berpikir juga sehingga kita yang menggiring untuk itu gitu. Jadi kita menjelaskan. Kalau misalnya kamu nggak mau nulis, nanti kamu nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, nanti gimana? Kita jelasin konsekuensi itu. Terus kita berikan penguatan bahwa kalau kamu jadi anak yang rajin, nanti kamu akan begini. Jadi kita memberikan konsekuensi itu. Nggak apa-apa, misalnya kita anak nggak kerjain PR, kita suruh menulis gitu. Tapi yang apa sih namanya? Yang nyambung sama pelanggaran dia gitu. Misalnya PR-nya apa, ya tulisnya yang nyambung sama PR gitu. Konsekuensinya apa? Jadi kamu harus misalnya anak nggak ikut apa sih namanya ya? Nggak pakai seragam olahraga, tapi anak telat gitu. Terus disuruh keliling lapangan gitu. Cuma bagi guru kelas mungkin itu sebuah hukuman karena nggak nyambung gitu. Tapi bagi guru olahraga mungkin bisa jadi itu sebagai pengganti dia yang nggak ikut namanya pemanasan, dia baru datang gitu. Jadi kita membuat hukuman tadi itu yang nyambung sama pelanggaran dia gitu. Jadi dia membantu dia mengejar ketertinggalan atau ya bertanggung jawab atas itu pelanggarannya dari konsekuensi itu tadi. Nah, kemarin juga ada yang bertanya ini kalau dalam agama Islam ya, kalau ini yang bebas ya kalau nggak salah. Jadi ketika anak umur 7 tahun kalau dia nggak mau sholat, boleh kita pukul kan? Nah itu gimana? Berarti teori ini bertentangan dengan keyakinan agama kita. Gitu. Nah, tapi semuanya iya. Kalau menurut saya hukuman itu atau hadis yang mungkin yang membolehkan memukul itu bukan untuk bukan untuk menyakiti, tapi hadis itu menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya sholat, sampai orang tua pun yang harusnya sayang sama anak boleh memukul anaknya. Tapi kan memukul itu bukan satu-satunya cara. Sebelumnya harus ada, mungkin sebelum 7 tahun sudah dibiasakan, sudah diberikan motivasi, sudah dicontohkan. Nah, itu sebagai pilihan terakhir gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya dari masing-masing teori gitu ya. Jadi ketika ada yang bertentangan dengan keyakinan kita atau ajaran agama kita, ya kita cari jalan tengahnya. Jadi hukuman kita nggak boleh ya? Ya betul lah. Hukuman fisik boleh, tapi yang penting berolahraga. Kayak tadi misalnya dari lapangan, yang lain udah selesai pemanasan, udah mau siap main bola atau siap nyebur ke kolam renang, tapi dia baru datang. Jadi dia disuruh keliling dulu. Nah itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai konsekuensi. Ya, cukup. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama saya ingin menyampaikan maaf saya sedikit aja. Tapi kayak mimpi gitu, kayak lagi ngikutin kegiatan. Saya sampai wajib tadi dari pesan sama Bu Trias tadi kegiatannya aktivitas ini gitu ya. Terima kasih. Ini bukan berbentuk pertanyaan tapi harapan. Karena yang pertama misal contoh Kumala masih ada ya? Kan Kumala telah mengikuti guru inspiratif. Ini tentunya kan punya pengalaman untuk dijadikan bekal kepada teman-teman. Karena bukan hanya Kumala, nanti semuanya punya kesempatan untuk ikut. Satu. Yang kedua, Bu Fitri dengan Bu Trias. Saya menyebutnya Bu Fitri Bu Trias karena tuaannya ya. Jadi memang kalau hierarki seperti ini soal kepala sekolah harus betul-betul cermat gitu ya. Karena kemudian saya udah aman, saya sampai dulu gitu. Ya, karena tuaan. Nah,
ini bukan berbentuk pertanyaan karena Bu Fitri dan Bu Tias ini merupakan guru pertama yang masuk ke lini guru penggerak. Ore. Ya, kalau dibujuk terus jelek menjadi calon guru penggerak. Bahkan saya ketika menemani juga di depan teman-teman kepala sekolah ada rasa bangga karena sekolah kita berdua gitu ya, begitu ya. Sekolah lain itu rata-rata santai kita berdua. Nah, ini merupakan hal positif seperti tadi Bu Mala, Bu Fitri, Bu Trias ini harus menularkan ke teman. Jangan cuma untuk diri sendiri, ya. Contoh, Bu Mala udah tahu bagaimana best practice dibuat, kemudian didiseminasikan, dipresentasikan, bahkan dilombakan. Itu enggak sedikit itu pengalaman yang harus diambil, ya kan? Dari mulai seleksi awal sampai ke tingkat kota itu bukan hal yang sedikit. Kemudian yang kedua, Bu Fitri dari 0 hari sampai sekarang bulan berapa Bu? Ketiga, dari modul 1 sekarang sudah modul 2. Sekarang udah modul 2 kita. Modul 2 ya, modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ini akhir. Ya. Terus aksi nyata gitu ya. Aksi nyata ini selesai nanti berlanjut ke modul 2. Modulnya cuma 2 ya? 3. Nah, ini bukan hal yang mudah kalau kita mengikuti. Tapi juga bukan hal yang tidak mungkin kalau kita minta pengalaman duluan dari Bu Fitri. Oleh karena itu, sebagai contoh, ini kan ada kegiatan apa namanya tadi? Kegiatan yang tadi disampaikan itu kesepakatan ya? Apa tadi? Keyakinan jelas. Nah, ini kan merupakan akhir dari aksi nyata di modul 1.4 ya. Kalau memang itu ada positifnya, sampaikan ke teman-teman. Jadi semua kelas harus ada kegiatan. Ya, kalau perlu draftnya dikeluarkan, materinya dikasih, nanti setiap kelas melaksanakan, hasilnya akan kita masukkan ke Google Drive kelas masing-masing. Ini kita rajinnya yang belum. Atau udah kegiatan kita dari awal MPLS sampai sekarang udah semuanya masuk ke Google Drive kelas masing-masing. Jangan sampai ada yang belum. Linknya lupa Pak. Oh, Bu Mala yang punya, saya juga punya, saya kirim lagi. Tenang deh, ya tenang deh. Nanti kita karena itu yang sudah ada di distrik, karena link itu yang sudah masuk ke distrik. Maaf ini nggak keluar ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Ini mengingatkan agar Google Drive kelas masing-masing setiap hari diisi. Mau dengan apa dikirim aja. Jadi nggak dikosong, ya. Karena di PKKS penilaiannya dari situ. Tapi tahun ini baru lagi Pak. Apa? Enggak, itu harus berlanjut kan? Ini kan beda Pak. Kayak saya kemarin kan 3 sekarang masuk Oh, Pak. boleh dibaruin, boleh dibaruin, tapi nanti saya buat laporannya ya, buat laporan perubahan link ya. Baik. Atau kelas lain ini juga yang ngirimnya orang yang baru apa? Sama, ya karena materinya tetap kelas ya. Kalau bisa tetap linknya itu agar saya tidak usah repot-repot, atau karena itu udah terpatri di distrik itu ya. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi saya rangkum harapan saya, pengalaman dari teman-teman, pengalaman malam, pengalaman Bu Fitri, pengalaman Trias, ini kita angkat untuk semuanya ya. Bahkan saya juga nanti mau belajar juga. Kemudian pengalaman untuk aksi nyata, kegiatan Bu Fitri, saya lupa lagi tadi. Apa tadi? Aksi nyatanya judulnya? Ini Pak, budaya positif. Budaya positif ya. Ini agar dibuat kerangkanya untuk disampaikan ke semua teman dan dilaksanakan oleh semua teman, lalu di hasilnya dimasukkan ke Google Drive Class. Teman-teman terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas dukungan dan harapannya untuk kita semua ya. Jadi ini saya sama Bu Fitri hanya apa namanya ya? Hanya salah satu alternatif kegiatan belajar itu yang melalui program pendidikan guru penggerak ini. Ada banyak sekali ya program-program yang dari Kemendikbud, dari luar juga ya kalau secara mandiri PMR juga boleh. Jadi kalau kemarin pengajar satu saya menyampaikan ya Pak. Jadi sekarang
penilai gitu ya. Pak Ya. Dinas. Dulu kayak sistemnya kayak tangga gitu. Kalau kita mau ke situ ya kita naik satu gitu. Nah kalau sekarang itu pada ini sudah kayak pohon pak, kayak pohon ini akarnya kita buru, gitu. Akarnya buru. Cuman buru yang bagaimana? Mungkin ada yang jadi youtuber, ada tiktoker, ada yang nulis, ya kan kayak teman bapak yang pak Mudatir kan, ya nulis buru kan. Rumah Baju lah yang di kita. Ya Pak Baju juga nah, ada yang penulis, ada konten kreator, jadi macam-macam. Jadi ya memang ke depan itu apa ya seleksi kepala sekolah itu salah satu syaratnya adalah program ini. Gitu. Cuman tidak semua guru yang ikut program ini itu pengen jadi contohnya saya, pengen jadi kepala sekolah contohnya saya gitu. Itu bukan pengen tapi takdir. Kalau pengen, ya. Jadi pengennya ya ini aja ya ini salah satu ajang belajar bagi saya gitu. Masalah nanti seperti apa nanti harus dipikirin gitu. Jangan dipikirin gitu, nggak usah pikirin. Jadi ya itu saja pembahasannya. Ya, itu saja teman-teman. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, saya dari Putri mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktunya menginvestasikan waktu namanya menginvestasikan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah semoga apa yang kita berikan di diskusi kita tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Amin. Terima kasih. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatan waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Putria ataupun oleh saya bisa dimaknai dan kita saling membesarkan. Ya, jadi bukan berarti kami berdua ini lebih pandai, bukan, tapi kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami miliki untuk kita saling bersama-sama mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik. Karena ini adalah sekolah ini adalah keluarga kita. Ya, kita berharap sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Semoga dengan keberadaan kami ini yang katanya calon guru penggerak ini, kami bisa selain bergerak, kami juga bisa menggerakkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.